Insentif, upah. Iya, maksudnya upah. Cuma biasanya kalau misalkan dikatakan upah itu lebih cenderung ke dia pekerjaannya itu non formal tapi dalam interval tertentu gitu. Maksudnya sudah ditentukan intervalnya. Misalkan 1 hari sekian. Tapi kalau yang namanya THR juga sama, sebenarnya sudah ditentukan ada dalam aturannya. Kalau di negara kita itu kalau nggak salah 1 kali gaji ya. Nah, 1 kali gaji. Kalau gajinya 10 juta berarti dapatnya 20 juta, nah dapat lebaran. Ada, pokoknya kerja halal itu yang penting, ya. Oke, selanjutnya manajemen sumber daya manusia. Bagaimana mengelola berbagai aspek dari merencanakan rekrutmen, meningkatkan kualitas SDM sampai menyusun kebijakan. Efektivitas dalam SDM, ingat ini satu hal, efficient, which is doing things right. Apa itu? Kenapa? Melakukan sesuatu dengan benar, baik. Ya. How to find or get the best person and how to maintain it. Bagus, hebat. Nah, ya. Pintar-pintar nih. Jadi kalau saya nyari orang yang terbaik pasti banyak gitu. Banyak lewat terus pengen lihat saya terus. How to find, get the best person and how to maintain it. Jadi bagaimana untuk mengelolanya? Mengelolanya itu yang susah. Benar. Dan itu penyakit akut untuk orang-orang Indonesia. Tahu nggak penyakit akut? Berat, parah. Gampang bangun, tapi susah melihara. Atau apa ya bahasa Jawanya? Saya bukan orang Jawa masalahnya. Ticur klewerke, ya bener nggak? Bener nggak sih? Bener ya? Nah, itu dibiarin kan? Nah, ticur klewer. Pasar kali klewer ya. Nah, pokoknya itu ya. Jadi ketika misalnya kita membuat sesuatu, ngerekrut orang nih. Contoh, Universitas Terbuka Taiwan nih, ngerekrut teman-teman. Nah, jadi mahasiswa, gak mungkin dibiarin dong, ya kan? Nah, udah, kamu belajar sendiri aja. Contoh tadi ada komputer, Mas, gimana cara buka PowerPoint? Ya. Terus, Mas, gimana cara buka Wizik? Dengan sabarnya ngasih tahu, ya kan? Terus juga nggak mungkin juga kan? Mas-masnya itu juga, Mas, Bu, orang ngerti? Sebenarnya kamu udah masuk. Ya. Nggak mungkin, gitu ya. Dan pokoknya saya mendadak jadi Jawa begini. Nah, jadi ternyata pengaruh eksternal itu sangat kuat sekali, ya. Jadi salah satu bukti, nggak apa-apa. Dan kalau misalkan kita punya sesuatu ya, untuk misalkan dalam usaha, orang yang bekerja dengan kita dan loyal dengan kita itu satu harta yang tidak terhingga, ya kan? Bayangin, kalau misalkan, ya udah sok bayangin. Jadi kita bayangkan orang yang bekerja dengan kita, meskipun kita bayar dengan rendah, tapi loyal, karena mereka biasanya mungkin bukan permasalahan salary, gaji, tapi suka kerja dengan kita, senang dengan kerja kita. Atau mungkin naksir sama Anda gitu. Ya bisa jadi gitu. Ya maksudnya itu ininya ya, bercandanya ya. Tapi artinya ketika orang sudah nyaman bekerja dalam satu tempat, cocok. Ya meskipun ada tawaran tempat lain, kecuali nggak signifikan gitu ya. Kalau duitnya gede banget ya pasti mungkin mau gitu. Tapi kalau beda-beda tipis dan tempat kerjanya belum jelas, biasanya dia akan lebih memilih tempat di awal. Gitu. Kan nggak mau gambling kan? Wah, pindah ke sini ternyata, waduh, jauh dari gimana? Nah,
Apa? Hankuiler. Oh, kirain sini Hankuiler. Oke, berarti dia sangat nyaman ya. Jadi nyaman banget dan mungkin yang paling dipentingkan bagaimana usaha kita ini atau organisasi kita ini menjadi sebuah organisasi yang paling nyaman orang untuk bekerja. Bagaimana orang tersebut merasa dia sendiri berkembang. Gitu. Kadang ada begini ya, contoh sebuah perusahaan yang tidak mau mengerti sama sekali dengan karyawannya. Artinya gini, Pak, saya pengen sekolah lagi. Wah, nggak ada waktu. Ntar kalau sekolah kamu ini gimana dong? Padahal kalau ketika dia sudah bersekolah, itu investasi buat perusahaan. Tapi tergantung juga sekolah apa. Kalau sekolah silat ya nggak nyambung gitu ya. Kecuali dia memang di bisnis jasa pengamanan tadi ya, boleh. Makanya ini menjadi sebuah proses yang namanya kita menentukan dari awal rekrutmen, maintenance sama mengevaluasi. Ada proses namanya evaluasi, namanya appraisal. Evaluasi. Ya kan? Dievaluasi orangnya. Jadi misalkan contoh ujian UTT itu bentuk evaluasi. Nyimak enggak? Baca enggak? Oh ternyata hasilnya, terus Anda mikir, yang penting bayar gitu. Yang penting nanti lulus. Kalau saya, yang penting Anda nggak punya keputusan untuk keluar dari UTT gitu. Jadi karena UTT sendiri kan sifatnya terbuka banget. Ya. Jadi maksudnya Anda ketika misalkan harus juga berpikiran, oke, berat, proses-proses di sini berat, tapi ini menjadi sebuah proses ya, proses yang bagaimana nanti Anda sendiri bisa merasakan hasilnya gitu. Jadi kalau sudah lulus itu wah manis banget, bener, serius. Jadi saya juga dulu sama, sekarang juga mungkin masih ada bekasnya, gitu kan. Rambut saya rontok sekarang, ya kan? Ketawa lagi Mas Rajab ketawa tuh. Jadi kalau misalkan Anda merasakan bahwa sekarang, wah sangat berat sekali, sebetulnya mungkin dikarenakan share waktunya yang mungkin belum pelajarannya kecil banget ya kan, sangat mudah sekali gitu kan. Tinggal kedip aja satu kali. Nanti yang kedipnya itu udah Mas Rajabnya. Nanti masalahnya yang jaga ujiannya Mas Rajab. Ya. Wah, kurang. Nah, proses manajemen. Tuh, kita nggak sempet ya untuk presentasi. Aduh. Proses manajemen SDM yang pertama ada yang namanya planning, perencanaan ya. How to plan something, gitu. Terus juga kenapa sih ngeliat semua kesana? Makanya saya jadi ikut-ikutan lihat. Terus juga ada perekrutan, recruitment. Kenapa? Hah? Kamu aja yang ini. Kamu aja yang sirik. Oh bukan, itu pegawai KDI. Yang mana? Bukan, itu juga pegawai KDI. Pegawai KDI. Sudahlah, kita balik lagi ke manajemen SDM ya. How to recruit people. Jadi bagaimana kita merekrut orang terbaik gitu. Gak mau kan kita ngerekrut. Jadi yang ada di UTT sekarang ini orang-orang terbaik menurut saya. Ya. Ada receh nggak? Nggak ada receh ya? Nggak ada lincian, boleh lah izin gue. Nah, terus dilanjut yang namanya seleksi. Proses seleksi. Mungkin Anda pernah dengar ataupun lihat lowongan-lowongan di koran, di televisi.
di